Apa sih yang bisa membuat kita bahagia? Ada yang bilang, saya bahagia kalau punya banyak duit. Ada yang bilang, saya bahagia deh kalau misalnya kumpul-kumpul keluarga. Saya bahagia banget kalau lihat anak kecil lagi main. Ada yang bilang, saya bahagia kalau lagi jalan-jalan. Ada yang bilang, saya bahagia kalau makan makanan yang enak. Aduh, rasanya bahagia banget gitu. Jadi sebenarnya sumber bahagia itu apa sih? Kita bahas ini aja yuk. Ada 7 nih sumber bahagia yang mau kita bahas di video hari ini. Sumber bahagia yang pertama adalah pada saat kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena sebenarnya sumber utama dari ketidakbahagiaan kita adalah waktu kita fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kayak misalnya nih ya, hujan gede pagi-pagi, aduh mau berangkat ke kantor, kesel deh tuh jadinya gara-gara hujan. Kemudian kalau misalnya pulang dari kantor, jalanan macet, kesel lagi, marah, gak bahagia gitu kan. Kemudian kalau seandainya mau makan di restoran, pelayanan di restoran itu lama banget, kesel deh, mulai ngedumel lagi. Atau pada waktu mau tidur malam-malam, tetangga berisik, aduh rasanya gedek banget gitu, kesel banget gitu. Akhirnya jadi gak bahagia lagi deh. Semua hal-hal yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa melakukan apa-apa juga kan untuk membuat kondisinya jadi berubah. Hujan gede, emang kita bisa bikin berhenti? Kan nggak bisa. Apalagi jalanan macet, emang kita bisa bikin jadi lancar? Kan nggak bisa juga. Kemudian pelayanan di restoran lama, ya emang kita membantuin di dapur? Atau pada waktu tetangga berisik karena masalah rumah tangga, emang kita bisa bantu selesaikan? Kan nggak bisa. Jadi itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Percuma kan fokus pada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan. Yang bisa bikin kita lebih tenang, lebih bahagia adalah waktu kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yaitu cara kita berpikir, cara kita memandang sesuatu. Dalam kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Misalnya pagi-pagi hujan gede gitu. Lalu apa kira-kira apa yang bisa kita hadapi? Oh, barangkali kita nanti bisa kehujanan, bawa payung. Kemudian barangkali kita bisa jadi terlambat karena hujan besar ini. Telepon bos, kasih tahu, sorry saya mungkin agak terlambat karena di daerah rumah saya lagi hujan gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi. Kalau jalanan macet, ya udah pasang aja lagu gitu di kuping kita, pasang lagu atau dengerin podcast atau dengerin novel. Sepanjang perjalanan nggak berasa tiba-tiba udah sampai aja di rumah. Kemudian kalau seandainya pelayanan di restoran lama, coba alihkan perhatian, misalnya kita bisa ngobrol sama teman, atau kita baca buku, atau mungkin perhatikan aja orang-orang di sekitar kita, keunikan orang-orang di sekitar kita gitu, untuk mengalihkan aja perhatian kita supaya nggak terlalu fokus pada perut yang lapar dan pelayanan yang lama gitu. Dan kemudian kalau seandainya tetangga berisik, ya udahlah, ambil bantal atau guling, tutupin aja udah telinga kita gitu kan. Ya udah, usahakan aja, walaupun mungkin itu nggak banyak membantu, tapi ya udah kita berusaha untuk fokus pada diri kita sendiri dan gak usah pusingin tetangga yang berisik. Kita berusaha untuk istirahat. Itu kan jadi lebih tenang kita menjalani hari kita kalau kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dengan begitu kemungkinan besar kita akan jadi lebih bahagia. Sumber bahagia yang kedua adalah selalu tanya, apakah hal ini penting? Karena sebagian besar dari hal-hal yang kita inginkan, hal yang kita lakukan, hal yang kita katakan, hal yang kita pikirkan, itu adalah hal-hal yang tidak penting. Itu tanpa kita sadari loh sebetulnya, begitu banyak hal-hal yang tidak esensial yang masuk dalam hidup kita. Kayak misalnya gaya yang paling terbaru, yang paling terupdate, atau baju baru, atau tas yang keren, atau jam tangan yang mahal. Itu sebetulnya nggak terlalu penting loh dalam hidup, tapi itu kadang-kadang yang seringkali kita kejar. Kita juga suka bikin hidup kita jadi lebih ribet dari yang seharusnya. Waktu kita pusingin urusan orang lain, kepoin urusannya selebriti, atau dengerin berita-berita nggak penting, seharusnya kita itu nggak perlu mengizinkan hal-hal yang tidak penting itu masuk dalam hidup kita. Selalu tanya, apakah hal ini penting? Kalau penting, boleh masuk dalam hidup kita. Kalau nggak penting, jangan izinkan masuk, supaya hari-hari kita jangan dibuat ribet gara-gara hal-hal yang nggak penting.
Sumber bahagia yang ketiga adalah waktu kita belajar untuk menginginkan lebih sedikit. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan lebih bahagia kalau punya banyak uang. Padahal sebetulnya kita nggak harus tunggu sampai kita punya banyak uang dulu baru kita bahagia. Kita bisa bahagia sekarang nih, dengan belajar untuk menginginkan lebih sedikit, dengan belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada saat ini. Seneca, seorang filsuf dari Yunani, dia bilang begini, poverty is not being poor, poverty is wanting more. Jadi kemiskinan itu bukannya pada saat kita ada dalam kondisi miskin, tapi kemiskinan itu adalah pada saat kita banyak maunya. Jadi kalau seandainya kita itu bisa merasa puas, merasa happy dengan apa yang kita miliki saat ini, sebetulnya kita bisa lebih bahagia dan lebih bisa menikmati hidup. Ya, kita lebih bersyukur dengan apa yang sudah ada saat ini. Happiness is not about getting all you want. Happiness is about enjoying what you have. Sumber bahagia yang keempat adalah waktu kita bisa jaga hubungan baik kita dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita perlu orang lain. Orang-orang di sekitar kita, kehadirannya itu sangat kita perlukan. Pasangan kita, saudara, teman, orang tua, anak, itu mereka adalah orang-orang yang kita kasihi, mereka orang-orang yang kita sayang, ya, orang-orang yang menginspirasi hidup kita. Nah, ini harus kita jaga nih hubungan baik dengan mereka. Saya punya satu video yang saya pernah cerita, nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Itu tentang satu penelitian yang dilakukan yang menyatakan bahwa ternyata nih orang-orang yang paling bahagia dalam hidupnya, orang-orang yang paling menikmati hidup mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga hubungan baik mereka dengan keluarga, saudara, dan teman. Di Jepang ada istilah ikigai. Ikigai itu artinya alasan untuk bangun di pagi hari, the reason you wake up in the morning. Jadi orang-orang di sana itu ada satu desa tertentu di Jepang yang orangnya umurnya panjang-panjang. Kenapa mereka umurnya begitu panjang? Karena mereka selalu looking forward, selalu menanti-nantikan waktu bangun pagi hari. Karena di pagi hari mereka bisa melakukan hal yang mereka suka dan juga bisa ketemu dengan orang-orang di sekitar mereka. Tapi nggak semua orang bisa bikin kita jadi bahagia. Dalam hari-hari kita ada aja kita ketemu orang-orang yang bikin kita kesel, yang bikin kita jadi marah, yang bikin kita jadi sedih, atau yang bikin kita jadi nggak termotivasi. Nah, kita harus kurang-kurangin kuantitas kita untuk ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi kita mesti pilih-pilih pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul itu kan akan membentuk pribadi kita juga. Jadi kita mesti bisa bergaul dengan orang-orang yang bisa kasih kita semangat, bisa kasih kita motivasi, bisa bikin kita jadi ingin jadi lebih baik dalam hidup ini. Sumber bahagia yang kelima bisa kita temukan dalam hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari. Ya, yang tanpa kita sadari, yang sebetulnya itu adalah sesuatu yang bisa bikin hati kita jadi lebih bahagia. Kayak waktu misalnya kita lagi main sama anak, waktu kita lagi ngobrol sama orang tua, atau waktu kita lagi jalan-jalan di taman terus kita memperhatikan ada burung yang datang dan pergi, atau waktu kita lagi pengen bikin hati sendiri bahagia, beli bunga kemudian taruh di meja di kantor atau taruh di rumah gitu, beli bunga untuk bikin kita lebih happy, itu juga bisa jadi sumber bahagia kita gitu kan. Jadi hal-hal yang simpel aja. Apa sih yang kamu suka? Coba kamu lakukan sesuatu yang bisa bikin hari kamu jadi lebih cerah, lebih bahagia. Ya kadang-kadang kita suka take it for granted. Jadi kadang-kadang kita nggak memperhatikan hal-hal kecil yang bisa bikin hati kita lebih senang. Sumber bahagia yang keenam adalah pada waktu kita bisa menghadapi masalah dengan benar. Memang hidup ini nggak akan lancar-lancar aja, nggak akan selalu baik-baik aja. Pasti ada masalah yang kita hadapi. Justru setiap kali ada masalah yang datang, itu adalah kesempatan buat kita untuk bisa koreksi diri kita. Kita mulai cek sebetulnya dengan masalah yang datang ini, karakter mana sih dalam hidup saya yang harus saya ubah gitu. Jadi kita mesti bisa lihat masalah sebagai kesempatan untuk berubah. Ada pelajaran apa sih yang bisa kita pelajari dari masalah ini? Kita mesti terus-menerus berusaha untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kita nggak boleh terus-menerus tenggelam dalam masalah. Mungkin ada trauma yang pernah kita alami, atau mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati kita, atau mungkin ada satu kondisi yang nggak bisa kita ubah seperti sakit penyakit, atau mungkin ada hutang yang membebani hidup kita. Itu semua harus kita hadapi, harus diselesaikan.
Jadi jangan biarkan perasaan atau emosi kita itu kita tekan gitu, menganggap bahwa semuanya baik-baik saja, kita membohongi diri kita sendiri, nggak boleh. Masalah itu harus dihadapi, harus bisa diselesaikan. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita mesti bisa memaafkan, belajar memaafkan, move on. Proses semua emosi yang ada dalam diri kita. Kalau ada hutang yang belum diselesaikan, harus berusaha untuk bisa menyelesaikannya. Apapun caranya harus bisa diselesaikan. Jadi apapun masalahnya itu kita mesti bisa hadapi dengan benar. Waktu kita bisa menghadapi masalah dengan benar, pasti kita akan jadi lebih bahagia. Waktu kita bisa memproses semua emosi-emosi dalam diri kita dan membuat tempat dalam hati kita untuk bisa punya emosi yang positif. Sumber bahagia yang ketujuh adalah waktu kita bisa mengatur ekspektasi kita dengan baik. Seringkali yang bikin kita jadi nggak bahagia adalah waktu sesuatu yang kita harapkan atau ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kita harapkan segini, tapi ya kenyataannya segini. Nah, gap ini loh yang sebetulnya membuat kita jadi nggak bahagia, ya. Jangan berharap bahwa semua orang akan menerima kita apa adanya. Jangan berharap bahwa semua orang akan jadi teman kita. Jangan berharap semua orang akan bersikap baik sama kita. Jangan berharap bahwa keadaan yang kita akan hadapi hari ini bahwa semuanya akan baik-baik saja gitu. Tapi ternyata begitu keadaannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita kecewa. Kita menghadapi kekecewaan demi kekecewaan, mana bisa bahagia kalau begitu. Jadi kita mesti atur ekspektasi kita dengan baik. Kita mesti bisa mempersiapkan diri kalau sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya nih, kalau misalnya hari ini kamu mau interview, ada jadwal interview gitu ya. Kemudian jangan langsung berekspektasi, berharap bahwa interview ini pasti akan berjalan dengan sangat baik. Pasti saya akan diterima nih di perusahaan ini. Jangan berharap seperti itu. Jadi kita mesti bisa mengantisipasi apa sih yang kira-kira bisa terjadi gitu ya. Coba bayangkan. Bisa jadi kamu nggak bisa jawab pertanyaan yang dikasih sama orang yang mau wawancara kamu. Bisa jadi kamu datangnya telat gitu, sampai akhirnya jadi nilai negatif untuk disiplin kamu misalnya. Bisa jadi internet kamu terganggu pada waktu kamu interview online misalnya gitu. Nah, itu bayangkan hal-hal itu membuat kita jadi lebih prepare, lebih ready gitu ya. Misalnya dengan membayangkan itu kita jadi tahu kalau seandainya saya mau bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dikasih, saya harus lakukan research dulu, cari tahu ini perusahaan apa sih gitu. Kira-kira pertanyaan yang bakal ditanya itu berhubungan dengan jenis pekerjaan yang mau ditawarkan ke saya itu apa sih? Ya kira-kira saya bisa jawab gitu. Dan kemudian sesudah itu kalau seandainya supaya nggak terlambat gimana caranya, berarti saya harus berangkat lebih pagi, harus ada waktu yang saya spare untuk bisa nyampe di tempat itu lebih cepat. Kalau interviewnya online, berarti saya harus persiapkan nih jaringan internetnya jangan sampai putus-putus yang bikin si orang yang mewawancara saya jadi kesel gitu. Jadi saya harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan mengatur ekspektasi kita sebetulnya jadi lebih siap pada waktu kita menghadapi situasi yang sedang akan kita hadapi nanti. Ya tentu aja kita bisa berharap bahwa hari-hari yang kita jalani itu berjalan dengan baik. Tentu aja kita bisa berharap bahwa orang-orang yang akan kita temui adalah orang-orang yang bisa bersikap baik sama kita. Harus sih sebetulnya juga punya itu. Tapi dengan mengatur ekspektasi kita gitu, kita jadi lebih siap. Kita jadi lebih tahu apa yang akan kita hadapi. Dengan begitu kita nggak mudah kecewa. Kita juga jadi tetap bisa merasa bahagia gitu. Kalau kita mudah kecewa kan kita jadi kesel dan nggak bahagia jadinya. Jadi sebetulnya bahagia itu pilihan. Gak ada yang bisa bikin kamu bahagia. Barang gak bisa bikin bahagia. Orang gak bisa bikin bahagia. Situasi pun gak bisa bikin kamu bahagia. Yang bisa bikin kamu bahagia adalah diri kamu sendiri. Waktu kamu memilih untuk bahagia, waktu kamu bisa melakukan 7 hal tadi, kamu pasti akan bisa lebih bahagia. Dicoba ya. Oke, seneng banget bisa sharing sama teman-teman semua. Di channel ini saya banyak cerita tentang minimalism and self development. Jadi kalau teman-teman mau join, mau subscribe, silahkan subscribe. Kita mau ketemu lagi nanti di video-video yang lain. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi.